Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film fiksi ilmiah berjudul Avatar. Film bersetting pada tahun 2154 dan berfokus pada seorang veteran perang bernama Jack Sully yang menderita kecacatan pada kedua kakinya akibat pertempuran yang pernah dia alami. Pada suatu hari setelah Jack terlibat perkelahian di sebuah bar, dia dihampiri oleh dua agen yang mengabarkan bahwa saudara kembarnya yang bernama Tommy telah meninggal dunia. Tommy sendiri adalah seorang ilmuwan yang sedang dalam tugas penelitian pada sebuah planet layak huni yang baru saja ditemukan oleh manusia. Dan karena Jack memiliki kesamaan genetik, kedua agen lantas menawarinya untuk melanjutkan kontrak kerja Tommy karena gajinya cukup fantastis. Maka dari itu, setelah mengkremasi saudaranya, Jack yang menerima tawaran tersebut lantas dimasukkan ke dalam tabung serogenik untuk melakukan perjalanan 6 tahun menuju planet baru yang disebut dengan Pandora. Sesampainya di orbit planet, Jack bersama beberapa orang lainnya kemudian dikirim ke permukaan menggunakan pesawat khusus. Dalam prosesnya, setiap orang diminta untuk memakai respirator karena atmosfer planet Pandora terlalu beracun bagi manusia. Dan paparan selama 20 detik akan bisa membunuh mereka hanya dalam 4 menit saja. Terlihat juga bahwa manusia telah melakukan pertambangan besar-besaran di permukaan Pandora. Singkatnya, setelah mendarat di pangkalan, mereka lantas diarahkan ke sebuah ruangan tempat seorang mantan marinir yang menjadi kepala keamanan bernama Kolonel Miles Quaritch sedang memberikan arahan kepada orang-orang yang baru datang. Menjelaskan bahwa di planet ini ada penduduk asli yang disebut sebagai Na'vi yang mampu bertarung menggunakan senjata panah beracun. Sehingga jika ingin bertahan hidup, mereka harus mematuhi semua peraturan serta hukum yang berlaku di sini. Setelah pengarahan itu, Jack bertemu dengan seorang ahli biologi bernama Norm Spillman yang membawanya ke sebuah fasilitas penelitian tempat di mana Jack dapat melihat sebuah bentuk avatar dari penduduk Na'vi. Avatar tersebut diciptakan secara genetik dengan campuran antara DNA manusia serta DNA bangsa Na'vi. Dan manusia bisa mengendalikan avatar melalui sebuah alat khusus yang akan memindahkan kesadaran mereka. Dengan begitu, mereka bisa berbaur di planet Pandora dan bertindak layaknya penduduk pribumi. Salah satu avatar yang ada di sana adalah milik Tommy, dan atas alasan itulah Jack diminta untuk melanjutkan pekerjaan Tommy karena avatar tersebut hanya bisa dikendalikan jika orang yang menggantikannya memiliki kesamaan genetik. Berikutnya, Norm memperkenalkan Jack kepada pimpinan program avatar bernama Dr. Grace Augustine yang saat itu baru saja terbangun dari pod penghubung avatarnya. Akan tetapi, Grace yang melihat keadaan Jack serta fakta bahwa Jack bukanlah seorang ilmuwan justru menjadi sangat marah dan lantas pergi meninggalkan ruangan. Dia kemudian mengonfrontasi Parker Selfridge yang merupakan komandan pangkalan sekaligus perwakilan dari Research Development Administration, sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas di Pandora. Grace mengkritik Parker karena telah memilih Jack yang cacat sebagai seorang ilmuwan. Namun, Parker meyakinkan Grace bahwa hanya Jack lah yang memiliki kecocokan genetik dengan Tommy, yang mana hal ini menjadi faktor sangat penting untuk bisa memicu avatarnya. Di sini juga diketahui bahwa tujuan mereka datang ke planet ini adalah untuk menambang batuan langka disebut unobtainium yang memiliki harga miliaran dolar jika dijual ke bumi. Keesokan harinya, dengan bantuan dari Grace, Jack memulai tugas pertamanya dan masuk ke dalam pod penghubung yang kemudian memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh avatar. Tentunya pengalaman ini membuat Jack sangat terkesan, terlebih lagi kini dia bisa menggerakkan kedua kakinya untuk berjalan. Sesuatu hal yang tidak bisa dia lakukan lagi selama bertahun-tahun. Merasa kegirangan, Jack mengabaikan perintah dokternya dan lantas berlari keluar ke tempat di mana avatar lain sedang menjalani aktivitasnya. I don't even have to play defense. Hey guys. Hey, it's okay. I'll get him. Menjelang malam hari, setelah menjalani aktivitas, Jack sempat memperhatikan beberapa syaraf yang muncul di ujung rambutnya. Sebelum kemudian menidurkan avatar yang seketika itu membuat kesadaran Jack kembali ke tubuh manusianya. Setelah itu, Jack berkenalan dengan seorang pilot bernama Trudy yang memiliki tugas untuk mengirim para ilmuwan ke tempat-tempat penelitian. Di sana, Jack juga sempat menghampiri Kolonel Miles yang mengaku cukup terkesan dengan catatan militer yang dimiliki oleh Jack. Untuk itu, Kolonel Miles meminta agar Jack selalu memberikan laporan kepadanya setiap kali selesai melakukan penelitian bersama dengan Dr. Grace.
Dan Kolonel Miles juga berjanji akan memberikan Jack sepasang kaki baru jika dia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Keesokan harinya, avatar Jack, Grace, serta Norm diantarkan oleh Trudy ke sebuah wilayah untuk melakukan penelitian pada beberapa flora. Jack yang cukup terkesan dan terpesona dengan keunikan tanaman di sana justru tanpa sengaja membuat dirinya berhadapan dengan seekor binatang buas yang disebut dengan Thanator. Grace yang melihat hal ini dari kejauhan lantas meminta Jack untuk lari secepat mungkin. Dalam pelariannya, Jack sempat kehilangan semua peralatannya sebelum kemudian dia berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari air terjun yang cukup tinggi. Sementara itu, Grace, Norm, dan Trudy yang melakukan pencarian memutuskan untuk kembali ke pangkalan karena hari telah menjelang malam dan yakin bahwa Jack tidak mungkin bisa bertahan hingga esok pagi. Di sisi lain, karena kehilangan semua peralatannya, Jack terpaksa membuat sebuah tombak sebagai satu-satunya alat pertahanan diri. Tanpa dia sadari, ada sesosok Na'vi perempuan yang sedang mengawasinya dari atas pohon. Na'vi itu sempat berniat membunuh Jack menggunakan panahnya, namun tiba-tiba seekor makhluk bercahaya muncul dan mendarat di ujung anak panahnya. Dan hal ini secara mengejutkan membuat Na'vi itu mengurungkan niatnya. Menjelang malam, Jack yang berhasil membuat opor dari buku panduan yang dia baca dihadapkan pada sekelompok Viper Wolf yang berusaha memangsanya. Beruntung di saat yang cukup krusial, tiba-tiba Na'vi wanita itu muncul kembali untuk membantu Jack serta mengusir para Viper Wolf. Meski begitu, Na'vi wanita yang bernama Neytiri tersebut tidak menyukai keberadaan Jack dan justru menyalahkannya karena telah membuat suara bising sehingga menyebabkan para Viper Wolf bermunculan dan salah satu di antaranya harus mati karena hal ini. Mendengar ini, Jack menjadi cukup terkesan karena Neytiri mampu berbahasa Inggris. Untuk itu, dia meminta agar Neytiri mengajarinya cara bertahan hidup di tempat ini. Awalnya, Neytiri menolak dan sempat memerintahkan Jack yang dianggap sebagai orang langit untuk kembali ke asalnya. Namun di saat yang bersamaan, makhluk bercahaya yang sama seperti sebelumnya tiba-tiba kembali muncul dengan jumlah yang lebih banyak dan mendarat di tubuh Jack. Hal ini membuat Neytiri menjadi cukup terkesan dan memutuskan untuk membawa Jack ke tempat tinggal kelompoknya yang disebut sebagai suku Omitakaya. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Jack disergap oleh suku Omitakaya lain yang dipimpin oleh Sute, seorang pejuang Na'vi yang merupakan tunangan Neytiri dan sekaligus calon pewaris tahta berikutnya. Beruntung, Neytiri segera menghentikan kekacauan ini dan lantas menghadapkan Jack kepada orang tuanya yang juga merupakan kepala suku Omitakaya. Di sana, Neytiri menjelaskan bahwa pada awalnya dia ingin membunuh Jack, namun tiba-tiba makhluk bercahaya yang disebut sebagai Eywa datang untuk memberikan tanda. Di hadapan Sahik yang merupakan ibu Neytiri, Jack mencoba menjelaskan bahwa dia adalah seorang pejuang yang datang untuk tujuan mempelajari budaya serta tradisi mereka. Mendengar ini, Sahik tiba-tiba menusuk dada Jack lalu menjilat darahnya dan kemudian menyimpulkan bahwa Jack memiliki jiwa yang murni. Sehingga dia meminta Neytiri untuk menjadi mentor serta membantu Jack dalam mempelajari suku mereka. Karena di sisi lain mereka juga bisa mempelajari Jack yang disebut sebagai satu-satunya Dreamwalker dengan latar belakang seorang pejuang. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa avatar Grace telah lebih dulu menjalin kontak dengan suku Omitakaya sehingga tidak aneh jika suku ini telah menguasai bahasa Inggris. Setelah keputusan diucapkan, Jack lantas ikut bergabung ke dalam acara makan bersama yang biasa dilakukan suku Omitakaya. Dan setelah mempelajari bahwa suku ini tinggal di bawah sebuah pohon raksasa yang disebut dengan home tree, Jack dibawa ke tempat istirahat yang memiliki bentuk seperti hammock. Dan seperti sebelumnya, ketika Jack tidur, kesadarannya kembali ke tubuh manusianya. Yang saat itu langsung disambut oleh Dr. Grace yang menjadi cukup lega Jack bisa kembali dan mengetahui bahwa avatarnya baik-baik saja. Sembari menikmati hidangan, Jack membagikan pengalaman luar biasanya kepada rekan-rekan pangkalan serta memberi laporannya kepada Kolonel Miles. Akan tetapi, hal ini tampaknya mulai mengganggu Parker yang telah menemukan bahwa di bawah home tree terdapat deposit unobtainium yang memiliki jumlah lebih banyak daripada yang ada di lokasi lain. Sehingga Jack diberi waktu selama 3 bulan untuk membaur secara sempurna dan membujuk suku Omitakaya untuk pindah ke lokasi pemukiman yang baru. Dan setelah 3 bulan, jika Omitakaya masih menolak untuk bergerak, tim militer terpaksa akan dikerahkan. Dan kemungkinan besar, hal ini bisa membuat seluruh ras Na'vi menjadi punah. Setelah pertemuan itu, Jack mendapat informasi dari Grace serta Norm yang mengungkapkan bahwa Eywa merupakan makhluk suci yang dianggap dewa oleh para Na'vi. Sehingga hal itulah yang membuat Neytiri mengurungkan niatnya untuk membunuh Jack.
Di hari-hari berikutnya, Jack juga merekam semua pengalamannya ke dalam log video dan menceritakan tentang bagaimana avatarnya sibuk berlatih bersama Neytiri untuk mengenal berbagai binatang tunggangan dan menyatukan pikiran dengan binatang tersebut melalui jaringan saraf yang ada di ujung rambut yang dikenal oleh bangsa Na'vi dengan sebutan Sahailu. Neytiri juga mengenalkan Jack pada binatang terbang bernama ikran yang jika nantinya Jack telah siap, dia bisa memiliki salah satu ikrannya sendiri untuk bisa dia gunakan terbang mengarungi langit Pandora. Namun ikran itu juga harus memilih Jack sebagai penunggangnya, sehingga nantinya Jack bisa disebut sebagai Taronyu atau bahasa Na'vi dari kata pemburu. Beruntungnya tidak butuh waktu lama bagi Jack untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan salah satu ikrannya sendiri. Seperti hari-hari sebelumnya, Jack selalu melaporkan aktivitasnya pada Kolonel Miles serta memberinya wawasan mengenai struktur yang ada di dalam home tree. Grace yang mengetahui hal ini dan khawatir jika Jack dimanipulasi, lantas memutuskan untuk memindahkan lab penelitian ke sebuah lokasi baru yang disebut sebagai Pegunungan Haleluya. Bersama Norm, Trudy, dan beberapa ilmuwan lain, mereka kemudian berangkat menuju sebuah tempat indah dengan pemandangan pegunungan terbang yang sangat mengagumkan. Sebenarnya Grace berada di Pandora hanya untuk melakukan penelitian dan tidak ingin ikut campur dalam urusan perusahaan yang sangat menginginkan batuan unobtainium. Dan dari tempat ini pula lah Jack melanjutkan aktivitas avatarnya untuk terus mempelajari semua hal dari Neytiri. Suatu hari ketika Jack dan Neytiri sedang berburu bersama, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk terbang mirip seperti ikran namun dengan ukuran yang jauh lebih besar. Beruntungnya mereka berhasil selamat dari kejaran makhluk yang disebut dengan Toruk tersebut. Lebih lanjut, Neytiri mengungkapkan bahwa orang terakhir yang menjadi Toruk Makto atau penunggang Toruk adalah kakek buyutnya. Dia menjadi Toruk Makto dan berhasil menyatukan semua klan Na'vi selama masa-masa sulit. Namun sejak saat itu belum pernah ada Na'vi lain yang berani menunggangi Toruk kembali. Dan dengan berlalunya hari, suku Omitakaya akhirnya mulai menerima Jack sebagai salah satu dari mereka, dan bahkan mengadakan upacara untuk menghormati kedatangan Jack. Selesai upacara tersebut, Neytiri membawanya ke tempat suci yang biasa digunakan oleh para Na'vi untuk berdoa. Dengan melakukan sahailu pada akar gantung yang disebut dengan pohon Utraya Morki, mereka bisa mendengarkan suara dari para nenek moyang terdahulu yang kini hidup di dalam Eywa. Di sana, Neytiri juga mengungkapkan bahwa kini Jack bisa memilih seorang wanita untuk dia jadikan istri. Yang secara mengejutkannya, Jack segera menyatakan bahwa dia ingin memilih Neytiri. Hal itu tentu cukup mengejutkan, namun pada akhirnya Neytiri menerima permintaan Jack meski sebenarnya Neytiri sendiri telah bertunangan dengan Sute. Women. Mereka juga menghabiskan malam di bawah pohon Utraya Morki hingga mereka terlelap dan Jack kembali sadar di tubuh manusianya. Hingga di keesokan paginya, Neytiri yang terbangun dari tidur mendapati beberapa pohon suci mulai tumbang karena dilindas bulldozer manusia. Menyadari hal ini, dia mencoba membangunkan Jack, namun karena Jack tidak kunjung sadar, dia terpaksa menyeretnya ke tempat aman. Sementara itu, Jack sendiri tengah bersiap untuk masuk ke dalam pot penghubung, dan begitu dia terbangun pada avatarnya, dia segera berusaha memberikan isyarat agar mereka menghentikan bulldozer. Akan tetapi, meski Parker melihat hal ini, namun dia menolak untuk berhenti dan memaksa karyawannya untuk terus bergerak. Sehingga hal ini tidak memberikan pilihan lain bagi Jack selain naik ke atas bulldozer dan menghancurkan semua kameranya. Sementara itu, Kolonel Miles yang melihat rekaman kamera segera menyadari bahwa avatar Jack lah yang telah dengan sengaja mengganggu misi mereka. Dan hal ini tentu membuat Kolonel marah dan segera mencari keberadaan pot penghubung milik Jack. Di sisi lain, para Na'vi yang berkumpul di Home Tree mulai berencana untuk membalas serangan dengan Sute yang akan memimpin kelompok. Jack serta Grace segera berusaha menghentikannya karena kekuatan tempur mereka tidak sebanding dengan kekuatan manusia. Namun Sute yang telah mengetahui bahwa Jack telah menikah dengan Neytiri lantas menjadi sangat marah dan berusaha membunuh Jack. Akan tetapi dalam situasi krusial ini tiba-tiba avatar Jack serta Grace jatuh tidak sadarkan diri karena pot penghubungnya telah diputuskan oleh kolonel. Jack, Grace, serta Norm kemudian dibawa ke pangkalan utama untuk diinterogasi tentang tindakannya yang telah mencoba menggagalkan misi.
Dan Grace segera mengungkapkan bahwa pohon yang telah mereka hancurkan merupakan pohon suci suku Omitakaya yang memiliki jumlah saraf lebih banyak ketimbang yang ada di otak manusia. Dan seharusnya pohon tersebut bisa menjadi terobosan ilmiah untuk kemajuan teknologi manusia di bumi. Meski begitu, Parker tidak peduli dengan temuan ini karena dia lebih tertarik dengan batuan unobtainium. Dan Kolonel Miles melakukan serangan tersebut adalah karena dia telah melihat log video milik Jack yang mengungkapkan bahwa para Na'vi tidak akan mau pergi dari Home Tree. Sementara itu, Omitakaya yang dipimpin oleh Sute telah berhasil membakar dan memporak-porandakan pasukan yang telah dikirim oleh Kolonel Miles sebelumnya. Sehingga dia lantas menyarankan pada Parker agar lebih baik mereka melakukan serangan menggunakan bom gas untuk mengusir para Na'vi dari Home Tree. Jack yang khawatir dengan rencana itu lantas memohon pada Parker untuk mengizinkannya sekali lagi menggunakan avatar demi membujuk para Na'vi untuk pergi. Yang pada akhirnya permintaan ini pun disetujui, namun Jack hanya diberi waktu selama 1 jam untuk menyelesaikan tujuannya. Singkatnya, begitu Jack serta Grace kembali ke avatarnya, mereka segera memberitahu para Na'vi tentang rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh manusia. Jack juga akhirnya mengakui tentang tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke tempat ini. Pengakuan tersebut tentu membuat Neytiri menjadi sangat marah kepada Jack karena telah mengkhianati kepercayaannya. Dan hal ini membuat para Na'vi lainnya segera menangkap Jack serta Grace lalu mengikat mereka sebagai sandera. Yang pada akhirnya perang antara manusia dan Na'vi pun tidak dapat dihindarkan. Para Na'vi berusaha melakukan perlawanan yang terbaik, namun sayang anak panah dan tombak mereka tidak sebanding dengan artileri berat manusia. Sehingga setelah semua serangan yang dilakukan, Home Tree pun akhirnya runtuh dan membunuh beberapa Na'vi dalam prosesnya. Selama kekacauan ini, Ibu Neytiri juga sempat melepaskan Jack serta Grace dari ikatannya dan menaruh harapan pada mereka untuk membantu menyelamatkan bangsa Na'vi. Penyerangan tersebut juga mengakibatkan ayah Neytiri mengalami luka parah, sehingga pada waktu terakhirnya, dia menyerahkan busur suci kepada Neytiri dan memintanya untuk menjadi penerus pemimpin Omitakaya. Melihat hal ini, Jack segera mendekati Neytiri untuk mencoba menghiburnya, namun Neytiri menjadi semakin marah dan memerintahkan Jack untuk pergi. Di saat yang sama, Jack serta Grace dipaksa kembali ke tubuh manusianya atas perintah dari Parker. Dan mereka kemudian ditangkap serta ditahan bersama dengan Norm atas tuduhan pengkhianatan. Beruntung tidak lama kemudian Trudy yang bekerja sama dengan seorang ilmuwan bernama Max secara diam-diam membebaskan mereka dari ruang tahanan untuk kemudian berencana kabur dengan mencuri sebuah pesawat yang ada di pangkalan. Akan tetapi tindakan ini segera diketahui oleh kolonel yang seketika itu menembaki pesawat mereka. Dan meskipun mereka berhasil melarikan diri, namun sayangnya Grace tertembak dalam insiden tersebut. Mencapai pegunungan Haleluya, mereka segera memindahkan lab ke sebuah tempat baru untuk menghindari kejaran kolonel. Setelah itu, Jack segera kembali ke avatarnya untuk berusaha membantu para Na'vi. Namun di sini Jack sadar jika dia datang begitu saja, dia tidak akan diterima oleh Na'vi. Maka dari itu, dia pun memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dengan berusaha mengendalikan Toruk. Dan beruntungnya, Toruk memilih Jack sebagai penunggangnya, sehingga Jack lantas mendatangi sisa suku Omitakaya yang kini sedang berkumpul di satu-satunya pohon Utraya Morki yang tersisa. Menyadari bahwa Jack ini adalah seorang Toruk Makto, para suku Omitakaya pun segera menaruh rasa hormat. Neytiri juga menerima kembali Jack dan Sute pada akhirnya memutuskan untuk bersedia bertarung bersamanya dengan penuh rasa hormat. Setelah itu, Jack membawa tubuh Grace yang sedang sekarat ke bawah pohon Utraya Morki untuk melakukan ritual khusus dan meminta bantuan Aiwa dalam menyelamatkan Grace dengan memindahkan nyawanya ke dalam tubuh avatar. Sayangnya, hingga upacara ritual itu selesai dilakukan, Grace tetap tidak bisa diselamatkan karena lukanya sudah terlalu parah. Maka dari itu, Jack segera memberikan pidatonya untuk membakar semangat suku Omitakaya dalam melakukan perlawanan kepada manusia yang disebut sebagai kaum langit. Bersama-sama mereka kemudian mendatangi 15 suku Na'vi lainnya untuk menyatukan mereka menjadi satu pasukan tempur besar. Karena ketika Toruk Makto memanggil, mereka tidak segan-segan untuk datang dan mempertaruhkan nyawa mereka.
Di sisi lain, Kolonel Miles yang mengetahui bahwa semua suku Na'vi telah bersatu dan bersiap untuk melakukan perlawanan, segera mengatur strateginya sendiri guna menyergap dan membantai para Na'vi dengan kekuatan militer yang dinilai lebih superior jika dibandingkan dengan kekuatan primitif yang dimiliki oleh para bangsa Na'vi. Beruntungnya, Max yang menjadi orang dalam segera melaporkan rencana ini pada Jack, Trudy, serta Norm. Sehingga meski di atas kertas busur panah tidak mungkin bisa melawan pesawat tempur, namun Jack yakin bahwa dengan bersatunya 15 klan Na'vi, pertempuran masih bisa dimenangkan. Terlebih lagi, peperangan ini akan terjadi di sebuah tempat yang kondisinya sangat dikuasai oleh bangsa Na'vi. Meski begitu, Jack yang merasa ragu dengan hal ini memutuskan untuk berdoa pada pohon Utraya Morki dan mengharapkan bantuannya. Namun Neytiri segera menjelaskan bahwa Eywa tidak akan memihak siapapun karena dia hanya menjaga keseimbangan alam. Singkatnya, hari pertempuran pun tiba, baik dari pihak manusia maupun pihak Na'vi sama-sama membagi pasukannya untuk melakukan serangan di darat serta di udara. Dan Jack juga memanfaatkan alat komunikasi manusia untuk bisa saling terhubung dan mengorganisir semua pasukan Na'vi. Sayangnya, meski telah bertempur dengan sekuat tenaga, nyatanya artileri berat manusia benar-benar mendominasi jalannya pertempuran. Hal ini menyebabkan Sute dan Avatar Nom tertembak dalam prosesnya. Trudy dihancurkan bersama pesawatnya, dan Neytiri terjatuh karena ikrannya ditembak. Sehingga dengan semua hasil buruk yang didapatkan, bangsa Na'vi mulai merasakan keputusasaan. Akan tetapi ketika harapan sepertinya telah menghilang, tiba-tiba hampir seluruh binatang yang ada di Pandora datang untuk membantu pertempuran. Dan secara mengejutkannya, salah satu Thanator yang menghampiri Neytiri tiba-tiba menundukkan tubuhnya seolah-olah mempersilahkan Neytiri untuk menungganginya. Di saat yang sama, ada salah satu pesawat yang tengah bersiap akan menjatuhkan bomnya ke satu-satunya pohon Utraya Morki yang tersisa. Beruntung di saat yang krusial ini, Jack muncul di atas pesawat dan melemparkan bom ke dalam mesin, sehingga membuat pesawat itu jatuh dan hancur. Jack juga berhasil menjatuhkan pesawat yang ditumpangi oleh Kolonel Miles. Namun Kolonel berhasil selamat dari insiden itu setelah dia lebih dulu menaiki EMP-nya. Lebih buruknya ketika mendarat, Kolonel menemukan lokasi lab tempat Jack mengendalikan avatarnya. Namun tepat sebelum dia bisa menembak lab itu, Neytiri datang bersama Thanator untuk melawannya. Sayangnya dalam pertempuran itu, Neytiri terjepit di bawah tubuh Thanator setelah Kolonel berhasil melumpuhkannya. Dan tepat di saat itu juga, Jack akhirnya datang dan berusaha melawan Kolonel Mars. Selama pertempuran itu, Kolonel juga berusaha merusak lab sehingga Jack berjuang mati-matian untuk menghentikannya. Pada akhirnya dengan bantuan dari Neytiri, sang Kolonel berhasil dibunuh. Meski begitu, kerusakan yang ditimbulkan pada lab telah cukup membuat tubuh manusia Jack mengalami kesulitan bernafas dan membuatnya keluar dari tubuh avatar. Mengetahui hal ini, Neytiri segera membantunya dengan memberikan respirator pada tubuh manusia Jack. Setelah itu, Jack yang kembali ke tubuh avatarnya segera mendatangi Sute yang sedang sekarat. Di mana setelah Sute mendengar bahwa bangsa Na'vi kini telah aman, dia lantas meminta agar Jack menggantikan posisinya sebagai pemimpin suku Omitagaya. Dan terakhir, Sute meminta agar Jack segera mengakhiri penderitaannya karena dia sudah merasa terhormat bisa bertarung bersama Toruk Makto. Setelah itu, para manusia pun diusir dari Pandora, dan Na'vi hanya mengizinkan beberapa orang yang berpihak untuk tinggal di sana, termasuk Max serta Norm. Dan terakhir, setelah memikirkan matang-matang, Jack akhirnya memutuskan untuk memindahkan nyawanya ke dalam tubuh avatar untuk selamanya. Dan proses ritual ini pun berjalan dengan sangat baik.
Dan berakhir sudah kisah yang dibawakan dalam film Avatar, dan berlanjut pada sequel keduanya yang berjudul Avatar The Way of Water. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.